Salam kakak-kakak semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu di Zoom meeting kita. Tadi pada udah kebuka, Kak. Ya, oke. Ya, akan saya lanjutkan. Kita akan mulai acara kita dengan susunan acara pertemuan rutin kita setiap sebulan sekali, minggu ketiga untuk bahan ajar untuk bulan September ini dengan susunan acara pertemuan rutin via Zoom meeting Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah ya. Pembukaan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kita hari ini boleh berkumpul kembali. Saya mengucapkan selamat datang juga untuk Ketua Resort dan juga Ketua SPA Jemaat se-GKE dan juga guru-guru sekolah minggu se-GKE yang ada di Resort GKE. Acara yang pertama kita langsung doa pembukaan oleh Ibu Pendeta Happy S. Ugas MTH, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan kemurahan Tuhan, sehingga kami sekalian boleh bersama-sama berjumpa di dalam ruang Zoom pada sore hari ini. Kami akan bersama-sama memulai untuk sosialisasi dalam rangka persiapan bahan ajar untuk bulan September yang akan datang. Biar Tuhan boleh memberkati kami sekalian yang boleh hadir pada saat ini, bahkan juga rekan-rekan kami yang sedang mencoba untuk bergabung juga bersama dengan kami. Berkati juga setiap alat, bahkan juga sinyal, sehingga segala sesuatu boleh mendukung kelancaran dalam rangka kami boleh bersama-sama belajar pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segenap pertemuan kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Lia yang sudah memimpin doa pembukaan kita pada hari ini. Acara yang kedua yaitu menyanyikan Mas Anak GKE dan Hipna Anak GKE. Dipersilakan Kak Titin. Apa sudah terlihat, Kak? Sudah. Ada suara muncul? Ada, sudah. Bahasa adat dan budaya, tetapi kami adalah satu di dalam kasih. Derapkan langkahmu, langkahkan kakimu untuk menggapai cita-citamu. Satukan hatimu, diamkan dirimu untuk melayanimu. Kita panjangkan harapan keluarga, meredakan bangsa. Semakin setia, semakin semangat, semakin sukacita untuk berakar, bergerak dalam kasih Kristus. Setia
kami tidak tersesat dan terjatuh saat melangkah. Tuhan, ajarlah kami bersyukur setiap hari. Kami mau ikut Tuhan Yesus menjadi murid-Nya. Kami satu anak PKE mengasihi-Mu, ya Yesus, tulus setia bersukacita dan semangat melayani. Kami satu anak PKE, harapan damai keluarga berakar bertumbuh dan berbuah dalam kasih Tuhan Yesus. Oke, kita akan lanjut dengan acara kita, yaitu pengantar ataupun informasi dari KPA Sinode GKE dari Ibu Dr. Randa Suhani Wangsa, Ketua KPS GKE. Waktu dan tempat dipersilakan, Ibu. Masih mute tuh, Bu. Udah kebuka, Pak? Udah. Shalom. Puji dan syukur di kesempatan yang berbahagia ini kami serahkan pada Kak Titin. Ada satu video sambutan saya pada saat deklarasi Gereja Ramah Anak, Remaja, Pemuda GKE pada tanggal 29 Juli yang lalu. Bahwa pada tahun ini di 2023 adalah sejarah buat Gereja Kalimantan Evangelis, bahwa telah ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2023 bersama dengan Majelis Sinode telah mendeklarasikan Gereja Ramah Anak, Remaja, dan Pemuda GKE. Kiranya dengan deklarasi ini dapat memberi satu semangat buat kita bersama, dan apa yang dideklarasikan nanti akan di-sharekan, dan bersama-sama kita mempelajari, kita pahami sebagai aksi dari gereja untuk menyusun program kerja ke depannya. Dan mohon dukungan dari semuanya. Ya, ini kita bisa menyaksikan dekorasi pada saat deklarasi Gereja Ramah Anak, Remaja, dan Pemuda GKE pada tanggal 29 Juli 2023. Dan kebetulan besok juga ada yang perdana kita merayakan di GKE Hari Remaja GKE. Kita dukung bersama karena anak-anak remaja yang ada juga dari anak-anak sekolah minggu yang pernah kita bina. Dan kiranya guru-guru dapat memantau bagaimana perkembangan anak-anak remaja kita, dan kita juga mendoakan karena masa remaja itu adalah satu yang sangat penting, kelanjutan dari anak-anak sekolah minggu kita. Pada Kak Titin, ya, nah ini ada isi daripada deklarasi yang telah dideklarasikan atau disuarakan bersama pada tanggal 29 Juli yang lalu se-GKE, yang secara simbolis dilaksanakan di Gereja Sakatik, GKI Sakatik di Kota Palangkaraya. Nah, ini nanti bisa kita baca, kita pelajari, dan nanti akan di-share di dalam grup WA.
berkenaan dengan data statistik yang saat ini sedang diolah atau dikelola dari 120 calon resort dan resort sudah terkumpul 50%, yaitu 53, dan masih ada 50 yang belum, dan kami mohon kerjasamanya karena ini sebagai bagian dari laporan untuk pelayanan anak di sidang 3 yang akan dilaksanakan 1 bulan mendatang di Resort GKE Katingan, Kasongan. Mohon dukungan doa agar pelaksanaan sidang 3 ini dapat berjalan dengan baik, dan pada pertemuan berikutnya kita bisa berjumpa di Rabu ketiga pada bulan September. Untuk materi bulan Oktober, mohon persiapan kita semuanya, dan kiranya apa yang disampaikan untuk pemateri pada bulan September ini nanti dapat dipersiapkan dan anak-anak semuanya bisa terlayani dengan baik dengan persiapan guru-guru sekolah minggu yang ada. Seiring dengan Hari Kemerdekaan RI ke-78 tahun dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju, baiknya kita seiring juga dengan tema ini terus melaju untuk Gereja Kalimantan Evangelis Maju bersama dalam pelayanan anak. Demikian yang boleh kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih buat Ibu Suwani Wangsa selaku Ketua KPAS yang sudah menyampaikan sambutannya maupun pengantar untuk sore kita hari ini. Dan kita akan lanjut untuk sharing daripada bahan ajar di bulan September ini yang akan dipandu ataupun sebagai pengantar yaitu Pendeta Lia Apriana MTH, dan sebagai narasumber untuk sore ini oleh Ibu Pendeta Besi Brenjisis Karowe MTH. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Kak Aneke. Ya, kakak-kakak, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan rutin kita untuk setiap bulannya, untuk kita boleh mempersiapkan dalam pelayanan anak yang akan kita lakukan pada bulan depan, yaitu pada bulan September. Seperti biasa ada beberapa hal yang mau kami sampaikan. Yang pertama bahwa kembali lagi mengingatkan bahwa tulisan ini atau bahan ajar ini dibuat oleh oleh para pendeta atau pikaris atau juga orang-orang GKE. Jadi kemudian harapannya adalah kita dengan bangganya juga boleh mempergunakannya di tempat kita masing-masing sebagai bagian dan upaya juga untuk memperlengkapi pengajaran untuk sekolah minggu di tempat kita masing-masing. Jadi untuk bulan September ini nanti akan ditulis oleh Pendeta Besi Brenjisis Karowe MTH. Beliau adalah pendeta di Resort GKE Banjarmasin. Tetapi pada kesempatan sore hari ini beliau tidak bisa untuk bergabung bersama-sama dengan kita, karena itu nanti saya akan mewakili beliau untuk bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan terkait bahan ajar untuk sepanjang bulan September. Yang kedua yang mau diingatkan kembali bahwa silahkan nanti setelah selesai kegiatan ini kakak-kakak untuk bisa mencari waktu bersama dengan guru-guru sekolah minggu di tempat masing-masing untuk bisa saling mempersiapkan diri, karena tentu saja yang disampaikan pada saat ini tidak cukup untuk membekali, tapi pasti akan lebih bermanfaat lagi atau lebih lengkap lagi ketika kakak-kakak juga bisa menyesuaikan dengan konteks di tempat masing-masing. Dan itu selalu dianjurkan untuk bisa kembali melakukan pertemuan dengan guru-guru sekolah minggu di tempat masing-masing, dan dengan demikian bisa saling mempersiapkan diri. Seperti biasa juga rekaman ini nanti akan kami sharekan juga di YouTube channel KPA Sinode paling lambat 5 hari setelah kegiatan ini berlangsung. Kemudian yang ketiga, termasuk juga dalam merespon deklarasi Gereja Ramah Anak yang sudah dilakukan, maka kami mencoba dari tim juga untuk memulai juga bahwa melalui bahan ajar ini juga kita sudah mulai menunjukkan
keinginan kita juga untuk bisa menjadi gereja ramah anak melalui bahan ajar 3B Jilid 2 ini. Dan itu akan kita mulai dari bulan September ini. Salah satunya adalah kita akan banyak memberikan ruang bagi anak untuk saling berdiskusi, memberikan ruang bagi anak untuk berkreasi dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bagian bahwa menunjukkan kita sedang mencoba dan melangkah untuk menjadi sebuah gereja yang ramah anak. Karena itu nanti di lapangan, kakak-kakak yang menjadi guru sekolah minggu, silahkan untuk menyesuaikan juga. Salah satunya hal yang perlu dilihat juga adalah kebersihan ruangan, kemudian apakah ada benda-benda yang berbahaya untuk anak selama ibadah itu dilangsungkan. Kalau kita ibadahnya di luar, maka lihatlah siapa tahu ada pecahan-pecahan kaca dan lain sebagainya di tanah dan lain sebagainya, itu juga harus menjadi hal-hal yang harus diperhatikan. Oke, baik kakak-kakak, untuk bulan September, maka subtema kita adalah tentang pengalaman murid-murid bersama dengan Yesus. Saya akan... Oke, ini untuk bulan September, subtema kita adalah pengalaman murid-murid bersama dengan Yesus. Jadi untuk bulan September kita ada 4 minggu, yaitu dari pelajaran pelajaran ke 39 sampai pelajaran ke-42. Hal-hal yang lainnya silahkan kakak-kakak untuk memperhatikan di dalam materi yang sudah dibagikan. Selebihnya saya akan memberikan gambaran-gambaran besar apa saja yang perlu untuk kita persiapkan atau perlu kita tekankan kepada anak. Kita akan langsung masuk saja kepada minggu yang pertama di bulan September, atau dengan pelajaran itu pelajaran 39. Dengan judul pelajaran itu adalah Angin Ribut Diredakan, dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Tujuan pelajaran ini adalah agar anak-anak mampu untuk memahami bahwa Tuhan berkuasa atas segala penderitaan. Alat peraga yang akan kita gunakan pada minggu pertama ini adalah alat peraga gambar, seperti biasa yang sudah kita lakukan selama ini. Ada penjelasan tentang bahan Alkitab, ada tata ibadah, dan juga ada pembagian kelas. Saya akan menekankan pada 3 hal, yaitu cerita, kemudian metode ayat hafalan, dan juga aktivitas. Ya, ini untuk cerita. Sudah ada gambar yang akan kita pakai. Secara garis besar, cerita ini dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27 itu kan bercerita tentang Yesus dan para murid yang berlayar, kemudian Yesus tertidur, dan tiba-tiba ada angin besar, dan kemudian murid-murid panik. Kemudian mereka membangunkan Tuhan Yesus menghardik angin keras itu, dan kemudian alam menjadi tenang kembali. Itu garis besar cerita ya. Jadi silahkan dilihat bagaimana hal-hal yang harus diceritakan kepada anak. Ada beberapa poin yang ingin disampaikan, bahwa kita tekankan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa atas alam, bahkan semua ciptaannya. Kita tekankan juga bahwa anak-anak jangan takut, maka belajarlah untuk berani, belajarlah juga untuk percaya diri, karena ada Tuhan yang akan selalu menjaga dan juga menolong kita di dalam segala situasi keadaan kehidupan. Ini sangat penting untuk kita ajarkan kepada anak, bahwa supaya mereka percaya diri ya. Termasuk juga kita mengajar Nah, untuk bercerita, maka ada beberapa hal yang dipersiapkan untuk bercerita di masing-masing kelasnya. Untuk kakak-kakak yang mengajar di kelas kecil, maka disarankan agar guru sekolah minggu di kelas kecil bisa mempersiapkan berbagai gambar perahu. Atau bisa juga dengan membuat perahu berukuran besar dari kardus atau dari kertas, diletakkan di tempat yang bisa dilihat oleh anak, diletakkan di atas meja, atau diletakkan di atas kursi, atau dimanapun seperti itu ya, supaya anak-anak bisa melihat. Terutama untuk anak-anak yang daerah tempat tinggalnya tidak ada perahu, maka ini akan menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka.
kalaupun daerah itu adalah daerah yang sudah sangat mengenal dengan kehidupan sungai atau dengan perahu dan sebagainya, mungkin guru sekolah minggu bisa lebih nyaman lagi untuk bisa menyampaikan tentang bagaimana perahu, bagaimana kehidupan sungai dan lain sebagainya. Itu untuk kelas kecil ya. Diharapkan guru sekolah minggu bisa mempersiapkan gambar perahu ataupun membuat perahu dari kardus atau dari kertas. Nah, untuk kelas tengah, nanti guru sekolah minggu mempersiapkan tali panjang yang dibentuk seperti perahu di lantai. Atau kalau tidak dengan tali ini, maka bisa dibuat dengan kapur tulis, membuat perahu di lantai. Nanti anak-anak sekolah minggu akan masuk ke dalam gambar yang sudah kita buat di lantai tersebut. Jadi nanti ketika bercerita, guru sekolah minggu bisa, ketika itu ada angin keras, kemudian murid-murid kemudian merasa sangat takut, mereka bergoyang-goyang dan sebagainya. Kita mendeskripsikan itu, nanti kita bisa ajak anak-anak juga untuk ceritanya merasakan hal yang sama, ketakutan, kemudian tergoncang-goncang di air, terombang-ambing dan lain sebagainya. Itu bisa kita ceritakan nanti ya. Jadi supaya anak-anak itu kemudian menjadi merasakan atau ikut juga di dalam cerita. Ini yang harus dipersiapkan, khususnya untuk kelas kecil dan juga untuk kelas tengah. Kalau untuk kelas besar itu seperti biasa saja. Tapi kalau guru sekolah minggu mau mengambil salah satu dari kelas kecil atau kelas tengah ini untuk diadaptasikan atau dimasukkan ke dalam kelas besar, juga sangat diberikan ruang, dipersilakan supaya pengajaran kita bisa menjadi lebih semakin kreatif dan menarik untuk anak. Ya, itu untuk cerita ya kakak-kakak. Selanjutnya adalah tentang metode ayat hafalan. Untuk ayat hafalan kita ambil dari Matius pasal 8 ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi untuk kelas kecil dan kelas tengah, kita metodenya biasa saja, yaitu mengkreasikan gerakan sederhana untuk memudahkan anak mengingat ayat hafalan. Kalau untuk kelas besar, jadi kita bisa bagi anak-anak itu secara berkelompok dan silahkan mereka untuk menghafalkan ayat hafalan ini di kelompok masing-masing. Siapa yang lebih cepat hafal itu adalah, ya bisa kayak lomba ya. Siapa yang lebih cepat hafal dia adalah pemenangnya, seperti itu. Bisa kita berikan apresiasi dan lain sebagainya. Jadi seperti biasa saja untuk metode ayat hafalan. Bagaimana dengan aktivitas? Untuk aktivitas pada minggu pertama ini untuk kelas kecil, kita akan membuat perahu-perahu kecil seperti ini. Jadi guru sekolah minggu tolong untuk mempersiapkan potongan-potongan kertas berbentuk perahu seperti ini dan juga lem. Dan juga sebuah karton yang sudah diberikan warna biru di bawahnya. Jadi ceritanya karton besar ini adalah sebuah danau atau sebuah sungai. Jadi nanti anak-anak masing-masing dengan perahunya, nanti perahunya mau ditulisnya nama, misalnya Audrey, ada Cigi, ada Cinta, dan ada yang cuma di garis-garis dan di bulat-bulat dan sebagainya. Ya terserah anak untuk memberikan tanda bahwa itu adalah perahu dia. Nanti mereka tempelkan masing-masing perahu itu di tempat yang mereka mau. Jadi aktivitas untuk kelas kecil adalah ini perahuku. Bagaimana dengan aktivitas untuk kelas tengah? Kelas tengah kita beri untuk mewarnai. Kita beri ruang mereka untuk mewarnai. Dengan kelas besar, kita ajak mereka untuk menuangkan pengalaman mereka dalam bentuk tulisan. Maka mereka akan menulis cerita. Pertanyaan besarnya adalah, apakah peristiwa atau kejadian yang pernah dialami sehingga membuatmu ingin hidup lebih baik? Misalnya ceritanya mereka pernah punya pengalaman sakit, dan karena mereka sakit, akhirnya kemudian mereka ingin makan yang sehat-sehat saja, tidak jajan sembarangan. Saya itu salah satu pengalaman. Nah, 3 aktivitas ini nanti kakak-kakak bisa berikan ruang juga di depan gereja, berkomunikasi atau koordinasi dengan majelis jemaat di tempat masing-masing supaya diberikan ruang bagi anak untuk memajang hasil kerja mereka. Dan ini adalah bagian juga bahwa gereja itu menerima anak dengan segala karya, dengan segala kelebihan dan apapun yang mereka buat. Maka mungkin bisa ada papan pengumuman khusus untuk anak-anak menempelkan apa yang menjadi hasil karya mereka. Baik, itu untuk minggu yang pertama. Ceritanya adalah tentang angin ribut di Redakan.
Kita masuk dalam pelajaran selanjutnya, itu pelajaran ke-40. Itu minggu kedua pada bulan September. Kita akan berbicara tentang murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Dari Markus pasal 2 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Maksud dari pelajaran ini adalah tujuannya anak-anak memahami bahwa melakukan kehendak Tuhan adalah yang terutama di dalam hidup dan harus dilakukan di setiap hari. Nanti alat peraga adalah gambar, tapi nanti khusus untuk kelas besar ada pengecualian bahwa kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Bahan-bahan untuk pendalaman Alkitab sudah kami siapkan juga. Mari kita melihatnya. Ini untuk cerita, khususnya untuk kelas kecil dan juga kelas tengah. Ceritanya ya tentang murid Yesus yang memetik gandum di hari Sabat. Kemudian ada orang Farisi melihat, mereka mengatakan kepada Yesus, ini melanggar hukum hari Sabat. Tapi Yesus katakan bahwa hari Sabat itu diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Itu secara garis besar untuk cerita yang akan kita sampaikan. Ada beberapa poin yang akan kita tekankan untuk anak, bahwa yang pertama, hidup dengan menjadikan kehendak Tuhan itu adalah sebagai hal yang paling utama. Kemudian hari Minggu itu juga dipergunakan atau dianugerahkan, bisa kita katakan demikian ya, dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita beristirahat dan juga untuk kita beribadah. Termasuk juga yang ketiga adalah setiap hari adalah untuk kita memuliakan nama Tuhan. Jadi penekanan kita kepada anak lebih kepada misalnya kadang kalau hari Minggu anak-anak malas untuk cepat-cepat bangun pagi berangkat ke sekolah Minggu. Enaknya kalau masih tidur-tiduran, melandau, kemudian atau asik saja rebahan, main TikTok dan lain sebagainya, atau nonton kartun dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita katakan kepada anak bahwa mari kita menjadikan kehendak Tuhan yang utama itu, mari datang ke gereja, kita beribadah, kita bersekolah minggu. Setelah selesai beribadah sekolah minggu, barulah nanti silahkan di rumah mau istirahat atau mau jalan-jalan dengan keluarga atau hal-hal yang lain yang mau dilakukan oleh anak-anak. Dan juga tekankan bahwa bukan hanya hari Minggu saja kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi juga di setiap hari kita harus ikut serta untuk memuliakan nama Tuhan dengan tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ada catatan untuk yang harus dipersiapkan dalam bercerita untuk kelas kecil. Oke, untuk kelas kecil ada catatan bahwa guru sekolah minggu bisa mengajak anak sekolah minggu untuk jalan-jalan di sekitar lokasi halaman gereja. Jadi seperti Tuhan Yesus dengan murid-muridnya yang jalan-jalan, maka kita mau supaya anak juga ikut merasakan gitu ya. Jadi sambil kegiatan itu berlangsung, guru sekolah minggu bisa sambil berkomunikasi atau berbicara dengan anak. Misalnya, salah satu pertanyaannya, nanti kalian setelah selesai ibadah sekolah minggu, kalian mau ngapain? Oh, kami mau jalan-jalan. Oh, kami mau ini, dan sebagainya. Mungkin ada komunikasi supaya hidup seperti itu ya. Ini opsional, jika memungkinkan, maka ibadah kelas kecil bisa saja dilakukan di ruang terbuka atau di halaman gereja. Jadi setelah jalan-jalan, bisa dicari satu tempat yang teduh, yang aman tadi ya, supaya memberikan suasana yang baru bagi anak sekolah minggu. Kalaupun tidak, berarti bisa kita kembali masuk ke dalam ruangan. Oke, itu untuk kelas yang kecil. Untuk kelas tengah sepertinya tidak ada hal yang memang harus benar-benar untuk dipersiapkan secara khusus. Tapi untuk kelas besar, kita punya hal yang harus kita persiapkan dengan baik. Mungkin kegiatan metode PA itu ya antara mudah dan tidak, antara mungkin dan juga tidak mungkin untuk kita lakukan kepada anak sekolah minggu kelas besar. Tapi ketika melihat tingkatan kelas besar, artinya dia sudah mulai bisa berpikir sendiri, cara psikologi perkembangannya, berarti kemungkinan besar ini bisa tetap kita laksanakan dengan tetap juga memperhatikan bantuan atau pendampingan dari guru sekolah minggu. Karena itu guru sekolah minggu perlu untuk mempersiapkan diri dengan bahan pendalaman Alkitab yang sudah tersedia. Judulnya adalah Hari Sabat Dulu dan Sekarang. Jadi ini bahan pendalaman Alkitab yang tertera di layar ini adalah bahan untuk anak. Jadi khusus tentang pertanyaan.
Jadi bukalah Alkitabmu, temukan jawaban untuk pertanyaan berikut. Diskusikan dengan guru dan temanmu tentang jawabanmu. Ada beberapa pertanyaan yang bisa mereka cari jawabannya di dalam Alkitab. Kemudian ada mengajak anak-anak untuk membaca bersama-sama penjelasan dari bahan ajar katekisasi CD GKE yang diterbitkan oleh Majelis Sinode GKE. Itu bisa menjadi bagian yang akan kita diskusikan sama-sama dengan anak. Baru kemudian ada beberapa pertanyaan selanjutnya. Dan ini untuk petunjuk untuk guru sekolah minggu. Mungkin tidak terlalu jelas untuk bisa dilihat di layar kakak-kakak, tapi semuanya sudah disampaikan di dalam file untuk bahan ajar. Jadi bagikan lembaran, kertas bagi setiap anak, pulpen, Alkitab, dan lain sebagainya itu harus juga dipunyai oleh anak. Ajak anak untuk berdiskusi, dan lain sebagainya silahkan untuk dilihat. Dan pada akhirnya, nanti guru sekolah minggu harus memberikan kesimpulan. Lihat poin 5, berikan kesimpulan dari PA atau diskusi yang telah dilakukan. Ingatkan bahwa hari Minggu adalah anugerah dari Allah untuk beristirahat dari pekerjaan dan untuk kita datang beribadah kepadanya. Ingatlah juga bahwa bukan hanya di hari Minggu, hari-hari lain juga harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan dan melakukan kebaikan kepada sesama yang ada di sekitar kita. Kami sudah mencoba untuk merancangkan pertanyaan-pertanyaannya dengan sangat sederhana, setidaknya bisa dimengerti oleh anak usia kelas besar, tapi tentu saja kami sangat memerlukan bantuan juga dari guru sekolah minggu di tempat masing-masing untuk bisa membahasakannya lebih sederhana lagi dan mungkin akan lebih mudah untuk dimengerti oleh anak-anak. Karena itu tetap persiapan dari guru sekolah minggu itu sangat penting, khusus untuk kelas besar ya, karena ini adalah PA. Dan tentunya bukan hanya untuk anak-anak, tentu pengetahuan ini ya kakak-kakak, untuk kita guru sekolah minggu juga penting. Jadi kita bisa tahu salah satu bagian dari ajaran GKE terkait juga tentang hari Sabat. Dan kenapa kemudian misalnya kita sekarang beristirahatnya di hari Minggu, kita beribadahnya di hari Minggu, bukan lagi di hari Sabat. Jadi ada hal-hal yang pasti juga akan menjadi pengetahuan bagi kita secara pribadi sebagai guru, bukan hanya untuk anak. Oke. Kita lanjut ke metode ayat hafalan. Sangat pendek saja, Markus pasal 2 ayat 28, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar, nanti kita mengajak anak untuk mengucapkan secara bersama-sama, secara berulang sampai mereka agak hafal. Jadi biasa saja untuk metode ayat hafalannya, karena juga pendek. Bagaimana dengan aktivitas? Oke, untuk aktivitas kelas kecil nanti akan mengenal nama-nama hari sekaligus menyanyikannya melalui lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Jadi ada disediakan di dalam lampiran alat peraga itu ada nama-nama hari Senin, Selasa sampai kepada hari Minggu dan ukurannya cukup besar. Jadi nanti silahkan untuk dicetak, diperbanyak, atau kalaupun tidak mencetak dan memperbanyak, kakak-kakak bisa tulis saja sendiri di kertas biasa ya, mungkin di kertas biasa langsung tulis Senin, Selasa, mungkin itu kan lebih hemat, karena yang kami buat itu Senin, Selasa, Rabu kami jadi satu lembar cuma dapat 2. Mungkin kalau kakak-kakak bisa membuat lebih hemat, akan lebih baik lagi seperti itu. Konsepnya anak-anak bisa mewarnai terlebih dahulu tulisan ini, tapi itu ya terserah, tergantung juga di tempat masing-masing. Tapi yang pasti nanti adalah anak-anak akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan dan sebagainya. Nanti kan ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu dan sebagainya. Itu nanti ketika diucapkan misalnya hari Senin, maka anak-anak yang pegang kertas yang bertulisan hari Senin, maka mereka kemudian mengangkat tulisan yang bertuliskan hari Senin. Yang kebagian hari Jumat, maka mereka akan angkat kertasnya yang bertulisan hari Jumat dan seterusnya, seperti itu. Jadi pasti akan sangat mengasihkan untuk anak-anak, karena mereka akan saling melihat, saya pegang huruf apa ini. Jadi silakan buat banyak ya. Jadi nanti anak-anak bisa pilih dia suka hari apa, atau mungkin dia pilih secara acak, dia pilih hari apa, seperti itu. Kemudian untuk kelas tengah, anak-anak akan menggambar sekaligus bercerita. Semoga ini bisa sempat di dalam waktu yang tersedia di tempat masing-masing. Jadi siapkan kertas,
mungkin bisa ukuran setengah A4 ini, atau mungkin mau dibagi lagi, silahkan. Jadi silahkan anak-anak untuk menggambar aktivitas di salah satu hari, dan kemudian mereka akan ceritakan kepada teman-temannya. Bisa semua anak atau mungkin perwakilan saja beberapa. Misalnya satu anak mau menggambar bahwa di hari Minggu dia akan mencuci sepatu, maka dia akan menggambar mencuci sepatu, atau beribadah, atau pada hari Senin upacara bendera, dia menggambar bendera, kemudian dia menghormat dan lain sebagainya. Ya, itu berikan ruang untuk anak untuk melakukannya. Bagaimana dengan kelas besar? Kelas besar untuk aktivitas itu sudah menyatu dengan PA tadi. Jadi kita satukan saja di pendalaman Alkitab. Jadi secara khusus kelas besar tidak ada aktivitas yang tertera atau yang kami lampirkan di sana karena sudah cukup rasanya dengan PA. Tapi kalau di lapangan kakak-kakak menganggap bahwa perlu untuk ditambah, ya silahkan kakak-kakak juga untuk berkreasi. Apakah mengambil dari kelas tengah atau mengambil dari kelas kecil, itu juga dipersilahkan. Itu untuk untuk minggu kedua bulan September tentang murid-murid Yesus memetik gandum. Kita akan lanjut ke minggu yang ketiga dengan pelajaran ke-41 tentang siapa yang terbesar di antara para murid. Lukas 9 ayat 46 sampai ayat yang ke-48. Tujuan untuk pelajaran ini adalah anak-anak menyadari bahwa Tuhan Yesus menginginkan mereka hidup dalam kerendahan hati dan tenang, serta selalu hidup dalam damai dengan setiap orang. Alat peraga kita akan mencoba menggunakan panggung boneka dan juga drama. Nanti bagaimana teknisnya kita akan lihat bersama-sama. Oke, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu kakak-kakak. Untuk panggung boneka, setidaknya untuk kelas kecil ya, untuk kelas kecil, panggung boneka kita memerlukan 2 buah boneka. Kemudian 2 guru sekolah minggu, tapi jika tidak memungkinkan, maka cukup 1 guru sekolah minggu saja. Untuk kelas tengah, kita akan membuat panggung boneka atau drama. Jadi ada 2 pilihan ya, apakah panggung boneka atau drama. Kalau misalnya panggung boneka, maka sediakan 2 buah boneka. Terserah boneka berbentuk manusia, berbentuk binatang, atau mungkin robot, atau apapun terserah. Kemudian 2 orang anak sekolah minggu jika drama. Kita sediakan 2 guru sekolah minggu, jika tidak memungkinkan cukup 1 guru sekolah minggu. Selesai cerita, nanti kita ajak anak untuk berdiskusi. Kelas besar, kita anjurkan untuk drama, maka kita perlu 2 orang anak sekolah minggu dan 2 orang guru sekolah minggu, yang jika tidak memungkinkan maka cukup 1 guru sekolah minggu, dan diskusi setelah selesai cerita. Apa yang kita diskusikan? Ada beberapa pertanyaan yang juga sudah disiapkan, khusus untuk kelas tengah seperti apa, khusus untuk kelas besar juga seperti apa. Misalnya apa yang dipertengkarkan, apa yang dimaksud dengan Tuhan mengetahui pikiran para murid, termasuk juga pengalaman dari anak-anak tentang dengan siapa mereka sering bertengkar. Itu nanti silakan untuk dipelajari. Untuk beberapa pertanyaan mungkin bisa ditambahkan, bisa dikembangkan oleh kakak-kakak di lapangan. Ya, ini adalah untuk naskah dramanya. Kita sudah coba untuk membuat supaya lebih menarik seperti itu. Jadi ada boneka 1, nanti kalau misalnya pakai drama berarti anak 1 gitu ya. Halo teman-teman, namaku Ciki, atau bisa ganti dengan lain, aku pandai sekali bernyanyi. Ceritanya boneka 1 dengan boneka 2 ini saling bersaing dengan kelebihan mereka masing-masing, dan kemudian menjatuhkan atau menjelekkan temannya yang satunya. Akhirnya kemudian ketika mereka berkelahi, bisa bernyanyi, bisa buat puisi, itu hebat, semuanya bagus, kan? Kakak punya cerita tentang Tuhan Yesus yang memarahi murid-muridnya yang bertengkar seperti kalian ini. Bertengkar tentang siapa yang paling hebat. Mau dengar ceritanya? Kalau 2 orang guru sekolah minggu bisa menyampaikan, maka yuk Kak, misalnya, yuk Kak Andi ke sini, ceritakan kepada kami. Kalaupun tidak, maka guru sekolah minggu itu yang harus lanjut untuk
menceritakan, dan barulah kemudian kita masuk ke bagian cerita. Silakan untuk dipelajari. Pada intinya, pelajaran pada minggu ketiga ini ingin mengajarkan, mengingatkan bahwa Tuhan mau supaya anak-anaknya, murid-muridnya itu hidup damai dan mengasihi, termasuk juga belajar untuk memiliki sikap rendah hati satu dengan yang lainnya. Metode ayat hafalan, Matius 9 ayat 37, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar, semuanya akan menggunakan metode ayat hafalan dengan metode bernyanyi. Ini menjadi tantangan, karena guru sekolah minggu harus bisa untuk mengarang nada atau mencocokkan nada ini dengan nada yang sudah ada, supaya kemudian anak-anak mudah untuk menghafal untuk ayat ini. Contoh yang kami coba berikan adalah dengan nada lagu Kalau Kau Suka Hati. Selain nada ini, GSM bisa saja untuk berkreasi. Jadi ini sudah berupaya untuk dibuat tanpa mengubah satu kata pun yang tertera di dalam Alkitab. Hanya nadanya yang kemudian digunakan dengan nada Kalau Kau Suka Hati. Saya mencoba untuk share, semoga bisa terdengar. Matius 9:37, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Matius 9:37. Ya, itu kakak-kakak ya, sebagai contoh. Semoga menginspirasi atau silakan juga untuk mengikuti yang sudah dibuat atau dicontohkan oleh kami. Kami juga sudah share itu di YouTube KPA Sinode, siapa tahu itu bermanfaat untuk kakak-kakak ketika sudah saatnya mengajar untuk minggu ketiga pada bulan September. Artinya tetap dibuka kemungkinan dan ruang untuk kakak-kakak membuat metode yang lain atau membuat dengan nada-nada yang lain. Aktivitas untuk minggu ketiga ini, untuk kelas kecil kita akan buat pajangan dinding. Jadi akan ada bentuk orang, nanti digunting. Kemudian silakan anak-anak untuk misalnya mau memberi mata, memberi baju, memberi warna, atau apapun. Kemudian guru sekolah minggu sediakan pelubang kertas untuk melubangi di bagian tangan, kiri dan kanan, termasuk juga sediakan tali atau pita. Nanti setiap anak akan merangkaikan, ya, disambungkan dengan punya temannya yang lain, sehingga akhirnya kemudian bisa membentuk satu kesatuan seperti itu. Jadi sebuah untayan yang panjang dengan gambar, mungkin dengan warna atau dengan apapun kreasi mereka masing-masing di kertas boneka ini masing-masing. Jadi nanti ya silahkan juga kalau mau dipajang di gereja sebagai bentuk dari karya dari anak sekolah minggu. Kelas tengah adalah aktivitasnya bermain games, percaya temanmu. Jadi nanti mereka dibagi per kelompok. Jadi setiap kelompok nanti ada satu menjadi ketua, jadi pemimpin, dan kawan-kawan yang lain akan menjadi anggotanya. Jadi anggota ini nanti akan tutup matanya, dan si pemimpin ini nanti akan mengomando teman-temannya untuk mereka kemudian bisa mencapai titik tujuan. Jadi intinya kawan-kawan ini, mereka tidak boleh buka matanya. Mereka harus percaya kepada instruksi atau perintah dari si ketua. Jadi mereka percaya bahwa teman mereka pasti akan mengarahkan mereka ke tempat tujuan. Misalnya jalan 5 langkah, geser sedikit ke kiri, atau hal-hal yang lain. Jadi mereka harus percaya kepada teman mereka yang memimpin mereka. Kelas besar, mereka akan menggambar. Berikan tema, misalnya aku cinta damai, aku mengasihi temanku, atau apapun. Buatlah
tema yang sesuai dengan cerita firman Tuhan pada minggu ini. Dan caranya adalah dengan memberikan sebuah garis seperti ini. Jadi tantangannya itu mereka tidak bisa secara bebas gitu ya untuk menggambar seperti apa, tapi mereka harus juga berkreasi dengan garis yang sudah disiapkan. Ada satu garis miring dan itu harus menjadi titik awal bagi mereka untuk bagaimana apa yang akan mereka gambar dengan garis ini, misalnya terkait tema Aku Cinta Damai. Mungkin mereka bisa membuat bentuk love di situ atau membuat tangan bersalaman atau apapun itu, atau membuat rumah atau apa, atau ya tergantung dari imajinasi anak, tapi berdasarkan garis yang sudah dipersiapkan. Itu kakak-kakak untuk minggu yang ketiga, siapa yang terbesar di antara para murid. Ada hal-hal yang harus dikerjakan, dipersiapkan juga oleh kita sebagai guru sekolah minggu. Terakhir adalah minggu yang keempat dengan pelajaran yang ke-42. Yesus membasuh kaki murid-muridnya dari Yohanes pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Tujuan dari pelajaran ini adalah anak mampu memahami besarnya kasih Yesus dan mau untuk mengikuti keteladanan Tuhan Yesus dalam hal bersikap rendah hati dan juga mengasihi. Nanti alat peraganya adalah kembali kepada gambar. Ini gambar yang akan kita gunakan. Pada intinya kisah ini adalah tentang Yesus dan murid-murid berkumpul di satu ruangan, kemudian Yesus membasuh kaki para murid. Hal ini tidak biasa dilakukan oleh seorang guru pada masa itu. Dan pembasuhan kaki pada masyarakat Yahudi hanya dilakukan oleh para hamba yang disuruh oleh tuannya. Tapi Tuhan Yesus mengambil pekerjaan hamba itu untuk dilakukannya kepada para murid. Tentu ada hal-hal penting yang ingin kita sampaikan kepada anak. Kita ajarkan bahwa Tuhan Yesus, Dia mengasihi para murid dan juga mengasihi kita semua. Bentuk kasih Tuhan bukan hanya sekedar Dia membasuh kaki para murid, tapi juga Dia rela untuk berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu adalah bentuk kasih Tuhan yang terbesar. Bisa kita kaitkan ke sana ya. Tuhan Yesus memberikan teladan untuk saling melayani. Tidak ada gengsi dalam melayani satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberikan contoh untuk sikap rendah hati. Mungkin ini bisa kita kaitkan dengan cerita minggu lalu ya. Minggu lalu adalah tentang siapa yang terbesar. Murid-murid berkelahi, mencari siapa yang paling hebat, siapa yang paling besar di antara mereka. Kita bisa kaitkan juga dengan pelajaran pada minggu yang keempat ini. Dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, Dia adalah seorang guru sekaligus juga Tuhan, tapi Dia mau dan rela untuk melakukan tugas hamba. Maka dengan demikian, kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya juga bersedia untuk mengikuti keteladanan Tuhan Yesus. Ada beberapa kelas yang harus melihat apa saja yang harus dipersiapkan sebelum bercerita. Misalnya kelas kecil. Kembali lagi, kelas kecil supaya dia merasakan suasananya, maka mungkin saja guru sekolah minggu bisa menyiapkan baskom berisi air, sediakan lap dan handuk, kemudian ASM bisa saling mencuci kaki sebelum masuk ke cerita. Mungkin ini menyenangkan bagi anak, tapi sekaligus juga mungkin merepotkan bagi kita. Kenapa merepotkan? Karena mungkin saja lantai akan menjadi licin dan basah. Karena itu kita harus juga melihat bagian hal ini, bersihkan lantai sebelum anak-anak ada yang sampai terpeleset gara-gara basah ya. Memang menyenangkan. Nah, artinya kita juga harus siap dengan konsekuensi, yaitu memperhatikan supaya lantai tidak sampai mencelakakan anak. Oke. Itu saja yang perlu dipersiapkan untuk di kelas kecil. Berarti kelas besar dan kelas tengah itu akan lebih banyak pada diskusi-diskusi juga yang akan diselipkan di kelas tengah dan kelas besar. Metode ayat hafalan Yohanes pasal 11 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Untuk kelas kecil, kalau dirasa ini cukup panjang, maka silakan potong 15A atau 15B saja. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, atau supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi
ini seperti biasa saja sebenarnya. Guru sekolah minggu mengucapkan ayat hafalan dan diikuti oleh anak sekolah minggu. Jadi sebab aku telah, berarti anak-anak mengikuti ya, sebab aku telah memberikan suatu, dan seterusnya. Tapi pada bagian akhir nanti guru sekolah minggu akan berkata, 1, 2, 3, action. Dan kemudian buat gerakan yang harus diikuti oleh anak sekolah minggu. Jadi seperti ayat Alkitab kan berkata, memberikan sebuah teladan, dan teladan itu harus diperbuat. Jadi ketika guru sekolah minggu misalnya setelah selesai mengucapkan, kemudian 1, 2, 3, action, kemudian membuat loop dengan jarinya misalnya, jadi anak sekolah minggu juga harus mengikuti hal yang sama. Lakukan bergantian. Bukan hanya guru sekolah minggu yang membuat gerakan terakhir itu, tapi juga berikan kesempatan kepada beberapa anak sekolah minggu juga untuk melakukannya. Untuk kelas tengah, bagi anak untuk menjadi 2 kelompok. Jadi nanti guru sekolah minggu akan mengucapkan Yohanes pasal 11 ayat 15. Kelompok 1 akan mengucapkan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Kelompok 2 akan mengucapkan, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi setelah beberapa kali nanti bisa diucapkan secara bersama-sama. Untuk kelas besar, nanti dia akan menyatu dengan aktivitas. Itu untuk metode ayat hafalan. Terakhir adalah aktivitas untuk minggu keempat. Untuk kelas kecil kita akan mewarnai. Walaupun mewarnai di sini ada hal yang berbeda, yaitu muka anak kecil di sini dibuat lingkaran kosong. Jadi nanti anak-anak silakan untuk menggambarkan muka mereka, rambut mereka, hidung, wajah, mata dan sebagainya, telinga, atau ini ya, kalau guru sekolah minggu bisa menyediakan foto anak-anak, nanti bisa foto itu yang ditempel di bagian lingkaran ini. Tergantung dari masing-masing kesiapan sekolah minggu. Kelas tengah kita akan buat pajangan dinding, walaupun bisa juga ini untuk menjadi istilahnya pembatas buku dan lain sebagainya. Sudah disediakan pola kaki di lembar aktivitas. Jadi nanti sediakan bisa menggunakan cat air, seperti yang dicontohkan di sini ada cat air. Jadi nanti bisa diwarnai atau dipercikkan ke kaki. Dan nanti ada ayat hafalan yang bisa ditulis di bagian tengah-tengah kaki tersebut. Nanti berikan lubang, berikan pita supaya nanti bisa menjadi tempat menggantung. Akan lebih baik kalau ini dicetak atau dibuat di kertas yang agak tebal. Terakhir, kelas besar mereka akan menyambungkan huruf, dan huruf-huruf ini berasal dari ayat hafalan. Jadi setelah selesai, mereka menyambungkan huruf ini nanti bisa sama-sama untuk mengucapkan ayat hafalan. Bisa menurun atau mendatar, mulailah dari kolom, maaf ini bukan warna kuning sebenarnya ya, warna merah sepertinya ini. Ini ada kesalahan. Dari kolom yang berwarna seperti itu ya, dari kata dari huruf S itu bagaimana caranya supaya kemudian bisa menjadi kata sebab, aku, dan seterusnya sampai selesai ayat hafalan ini kita dapatkan di dalam kotak-kotak ini. Di file revisi yang baru saja dibagikan oleh Kak Titin beberapa jam yang lalu, itu sudah kami sertakan untuk kunci jawabannya. Jadi termasuk juga tadi ada sedikit kesalahan untuk aktivitas yang kelas kecil tadi, artinya masih belum kami lampirkan atau sertakan gambar yang benar. Jadi tadi ada revisi, jadi silakan untuk dilihat lagi untuk revisi itu dengan file yang sudah benar. Oke, itu untuk aktivitas kelas besar. Dia nanti akan menyatu dengan ayat hafalan tadi. Baik, kakak-kakak, itu adalah untuk bulan September dengan subtema pengalaman murid-murid bersama Tuhan Yesus. Jadi secara garis besar memang mengisahkan bagaimana murid-murid ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka pelajari bersama-sama ketika mereka melayani dengan Tuhan Yesus.
Pada akhirnya, selamat untuk mempersiapkan diri, selamat untuk melayani, dan pasti Tuhan akan menolong dan juga memberkati kakak-kakak dalam setiap proses untuk persiapan, bahkan juga dalam setiap pelayanan anak sekolah minggu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Aneke. Terima kasih buat Pendeta Lia yang udah panjang lebar menjelaskan isi daripada buku kita untuk bulan September ini. Saya percaya guru-guru sekolah minggu dimanapun guru-guru sekolah minggu yang berada saat sekarang ini, kita memang harus dituntut, dalam artian dituntut untuk menambah dalam artian apa? Aktivitas kita. Memang seperti Pendeta Lia katakan di sini, pada awalnya kita pelajari buku itu ya memang harus ada pertemuan antar guru-guru dengan para ketua daripada guru sekolah minggunya. Jadi dengan berkumpul di sana kita bisa membahas daripada bahan ajar kita, sehingga saat kita mengajar anak-anak di sekolah minggu kita udah siap dengan metode bahan cerita. Walaupun kita udah punya buku tuh, kita udah punya bahan daripada bahan ajaran ini, tapi kita harus juga tetap siap untuk aktivitasnya. Karena sebelum kita mengajarkan ke anak-anak, jangan salah, kita harus coba dulu. Makanya Pendeta Lia tadi udah memaparkan di sini apa? Harus adanya pertemuan. Itu kuncinya daripada setiap kita untuk mengajarkan anak-anak kita yang ada di sekolah minggu. Apalagi deklarasi daripada ramah anak itu juga harus kita muatkan, yaitu dalam pengajaran kita. Benar. Dalam artian sebelum kita mulai, kita lihat dulu dalam lingkungan sekeliling anak, saat mereka duduk, bersih nggak tempat mereka duduk. Itu dalam satu artian apa? Untuk larinya lagi kemana? Daripada gereja ramah anak. Demikian tadi yang bisa saya ambil daripada kesimpulan daripada pemaparan daripada Pendeta Lia. Terima kasih. Dan kita lanjut lagi masuk, yaitu untuk masih ingat mungkin kakak-kakak sekolah minggu yel-yelnya untuk 3B. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Titin untuk memutarkan videonya. Sudah terlihat, Kak? Sudah. Baru gambarnya. Suaranya ada, Kak? Hilang Yel-yelnya Kak. Sekali lagi. Hilang suaranya. Hilang.